Api bisa tidak membakar. Kekuatan mentalnya, yaitu anugerah Allah, sesuai kepentingan yang dia butuhkan, yang kita sering menyebutnya mukjizat. Kita menyebutnya peristiwa luar biasa karena memang kita tidak pernah mendayagunakan fasilitas yang diberikan Allah secara maksimal sehingga nyampe ke sana. Itu Ibnu Sina. Jadi potensi-potensi untuk tongkat berubah jadi ular, untuk kamu dibakar tidak mempan, itu sebenarnya ada. Cuma hanya kita tidak bisa mendayagunakan itu ya karena kita nggak terlatih di sana. Kalau para nabi dikasih fasilitas oleh Allah bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Para wali kadang-kadang itu dengan karomah-karomahnya. Filsafat kenabian, jadi intuisi suci. Jadi kan tadi ada namanya akal fa'al, akal aktif. Nabi adalah orang yang secara mental memang siap dan disiapkan untuk menerima segala pengetahuan dari yang namanya akal fa'al ini. Sementara kita yang manusia biasa tidak bisa. Jalur yang harus kita tempuh adalah lewat upaya sendiri yang namanya ya jalur hikmah, jalur filsafat itu tadi. Jadi sebenarnya kebenarannya para nabi, kebenarannya filsafat bisa sama. Hanya saja kalau nanti dia punya keistimewaan dikasih langsung oleh Allah, ya untuk kepentingan kita juga. Karena kalau nunggu manusia sendiri yang nyari, kadang-kadang banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang cuek. Terpaksa harus ada nabi. Padahal kita sudah dikasih perangkat untuk bisa mengakses akal fa'al tadi. Hanya kita males atau kita sering tertipu. Maka Allah ngasih bantuan lagi, dikasih kitab suci, dikasih nabi. Dan nabi adalah orang yang di samping secara mental siap, karena memang disiapkan, dia punya sejenis intuisi yang disebut al-hadis al-quds. Jadi intuisi suci. Intuisi suci itu hanya bisa lahir dari orang-orang yang memang suci. Kamu juga punya intuisi sih, cuma intuisimu mungkin nggak bersih. Isinya macam-macam, sehingga kamu tidak bisa menangkap wawasan dari akal fa'al. Apalagi ya tak bilang tadi, dunia pendidikan kita hari ini dari SD sampai SMA, bahkan mungkin kuliah, menurut saya berhentinya hanya pada akal praktis. Itu pun paling tinggi. Jarang orang kenal akal teoritis. Jarang orang masuk ke dimensi sains sakra. Itu yang oleh Sayyid Hussein Nasr disebut degradasi pengetahuan. Jadi kita level pengetahuannya rendah, tidak kayak orang dulu. Orang dulu level pengetahuannya lebih tinggi. Sebenarnya gampang membuktikannya. Coba baca peradaban dulu dengan peradaban sekarang. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu. Jadi Nabi punya kekuatan mental yang luar biasa. Dan jangan salah, kekuatan mental yang luar biasa inilah yang bisa mempengaruhi dunia fisik. Yang tadi antara ini contohnya kayak di Secret. Tapi kalau di Nabi bentuknya sangat kuat dan sangat ekstrim, sehingga tongkat aja bisa jadi ular. Api bisa tidak membakar. Kekuatan mentalnya, yaitu anugerah Allah, sesuai kepentingan yang dia butuhkan, yang kita sering menyebutnya mukjizat. Kita menyebutnya peristiwa luar biasa karena memang kita tidak pernah mendayagunakan fasilitas yang diberikan Allah secara maksimal sehingga nyampe ke sana. Itu Ibnu Sina. Jadi potensi-potensi untuk tongkat berubah jadi ular, untuk kamu dibakar tidak mempan, itu sebenarnya ada. Cuma hanya kita tidak bisa mendayagunakan itu ya karena kita nggak terlatih di sana. Kalau para nabi dikasih fasilitas oleh Allah bisa
memanfaatkan itu secara maksimal. Para wali kadang-kadang itu dengan karomah-karomahnya. Dan kadang-kadang dalam kondisi kepepet mungkin bisa muncul yang dari kamu. Kadang-kadang ada orang dikejar orang sak kampung bisa meloncat tinggi nyebrang kali misalnya. Itu nggak masuk akal. Bisa ya dia itu. Mungkin kemampuan ini yang tiba-tiba terlontar keluar. Dan ini kan yang sering dimanfaatkan oleh para mentalis, para ahli hipnosis, itu sebenarnya ada kemampuan-kemampuan tersembunyi. Makanya kalau di neuroscience kan dibilang bahwa sebenarnya orang paling jenius pun sebenarnya dia hanya baru memakai 10% kemampuan intelijensinya. Itu belum naluri, belum nurani, belum. Itu yang bikin tadi saya bilang, William Nasr bilang kita sebenarnya sedang mengalami nestapa yang luar biasa. Kita baru bisa mikir pakai empiris, pakai akal. Padahal kita punya imajinasi, punya intuisi, punya nurani, punya naluri. Ya kan? Tapi kita jarang melatih itu. Ya naluri itu misalnya seorang ibu sayang pada anaknya, itu pengetahuan naluri ya, sudah dikasih oleh Allah. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu ke perpus, nggak perlu kursus gimana caranya saya bisa sayang pada anakku. Nggak perlu. Itu otomatis, itu sudah dikasih oleh Allah. Kamu suka sama lawan jenismu, itu sudah dikasih oleh Allah. Itu sudah naluri ya. Kamu nggak perlu belajar gimana caranya menyayangi lawan jenis, gimana caranya. Enggak, itu sudah naluri ya. Kamu nggak perlu banyak-banyak lihat video, cari referensi. Untuk gitu-gitu kamu wis ngerti dewe. Naluri itu sudah diberikan oleh Allah. Dan untuk fisik-fisik biologis, bahkan hewan pun juga diberi. Hewan aja bisa kan punya anak banyak tanpa harus belajar, tanpa harus lihat video, tanpa harus. Masa kamu kalah? Dadak kamu tiap hari alasannya nyari referensi, Pak, biar besok tidak keliru. Jangan takut, kamu sudah bisa kalau cuma gitu-gitu aja. Kalau punya naluri. Nurani juga begitu. Tapi ketika ini tidak diasah, bisa tumpul, bisa hilang. Kalau parameternya cuma akal sama empiris, maka kamu jangan kaget kalau kok ada ibu bunuh anaknya sendiri. Di TV kan banyak. Karena memang kadang-kadang pakai akal juga. Ini anak sudah ngabisin uang, nakal, cerewet, nyusahin orang tua, tak banting pisan kamu. Iya kan? Nah, kan banyak ibu-ibu anaknya ditenggelamkan, anaknya dibanting, anaknya dibunuh karena jengkel. Karena mungkin kalkulasinya empiris, nalurinya tumpul, nuraninya apalagi. Kenapa tumpul? Nggak pernah digarap. Indonesia hari ini juga begitu mungkin. Para politikus yang tiap malam diskusi di TV, coba kamu cek. Dasarnya pasti rasio sama empiris. Jarang pakai nurani, pakai naluri, pakai intuisi, pakai imajinasi. Seandainya pakai pun mungkin sama hostnya diketawain. Yo, kita pakai nurani lah. Jangan kasihan dia, kan dia kasihan, dia nyalon kok. Yang itu haknya. Jarang gitu, mesti bantai-bantaian. Pakai rasio. Dan kalau rasio jangan salah, rasio itu kalau kita hanya pakai rasio, jangan heran kalau jatuhnya pasti relativisme. Karena rasio, rasionalitas itu banyak. Kalau bahasa filsafatnya Al-Kasroh, Domaini, kita belum ketemu Tuhan. Maka coba kamu lihat, misalnya Indonesia Lions Club, pesertanya 20. Setiap orang ngomong dan rasanya kok ya rasional semua ya. Orang ini ngomong, iya ya masuk akal. Ganti orang itu, oh iya masuk akal juga. Ya masuk akal semua ya. Itulah akal. Coba pakai angle yang berbeda misalnya. Makanya kasus-kasus pengadilan kadang-kadang yang salah bisa menang, yang keliru bisa sukses. Kenapa? Akal. Jangan berhenti di situ. Maka para filosof zaman dulu jarang pakai istilah akal, tapi biasanya pakai istilah intelijensi. Tidak dalam definisi rasio. Oke, itulah filsafat kenabiannya Ibnu Sina.